warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai Indonesia. Kembali lagi dengan saya Dimas Himawan di channel YouTube Hobi Bonsai DIY. Hobiku, hobimu, hobi kita. Nah, pada kesempatan hari ini ya kita akan sedikit memberikan ilmu, atau saya juga masih belajar tentunya ya. Ini cuma beberapa tips. Kenapa sih kita harus rajin pruning bila mana pohon bonsai tersebut sudah rimbun? Nah, di depan saya ini sudah ada satu jenis bonsai ya teman-teman. Ini adalah bonsai loa tentunya ya. Ini ada bonsai loa. Ini saya habis pruning ini teman-teman ya. Kita bisa lihat ini daun-daunnya. Oke. Untuk manfaatnya sendiri untuk kita sering pruning adalah yang pertama, untuk jenis bonsai loa sendiri tentunya ini teman-teman, ini bisa memperkecil dari daunnya. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu ya seperti apa sih bonsai yang masih ada di ground. Untuk jenis loa sendiri daunnya ini lumayan besar tentunya. Jadi untuk teman-teman bila mana ingin memperkecil dari daun bonsai loa itu sendiri, itu kita harus rutin mempruningnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita bisa lihat ya, kita bisa lihat untuk dimensi-dimensinya itu sendiri. Kalau pada saat sedang dipruning itu kita bisa lihat. Pada saat kita mau memberangkatkan ke kontes, kita bisa lihat kalau menggunakan daun, tampilan daun itu seperti apa. Untuk dimensi-dimensi ruangnya bonsai itu sendiri, apakah masih terlihat atau sudah tertutup dari daun, atau kita bisa menggunakan tampilan ranting. Nah, nanti mana-mana yang bagus teman-teman. Bila mana kita pruning, kita bisa melihat perbedaan dari bonsai yang sudah dipruning dengan bonsai yang masih berdaun. Kalau kita berangkatkan kontes, bagus yang mana ya. Jadi nanti bisa terlihat. Untuk penilaian juga lebih maksimal. Oke. Nah, yang ketiga, ini kita di bagian batangnya atau di pohonnya. Ini untuk pohonnya sendiri ada batang, cabang, anak cabang, ranting dan sebagainya. Oke, kenapa sih kita harus rajin pruning? Apalagi loa ya. Ini loa salah satu jenis yang untuk pembesaran dari batang atau anak cabangnya ini lumayan cepat teman-teman tentunya. Ini jadi kenapa kita harus pruning? Kita bisa mengontrol tentunya ya. Bila mana tidak dipruning, kadang-kadang kita kalau perawatan hanya menyiram aja, hanya kasih pupuk, itu kita tidak lihat dari efek kawatnya itu sendiri. Oke. Nah, dengan cara mempruning ya teman-teman, kita bisa lihat mana sih kawat yang harus kita lepas dan mana kawat yang masih bisa digunakan. Dalam arti untuk luka dari bekas kawatnya itu nanti kita bisa melihatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah harus kita buka untuk kawatnya ya. Ini kita bisa lihat ini adalah luka dari kawatnya. Dengan cara mempruning kita bisa lebih teliti dari mana-mana kawat yang harus dicopot. Nah, kalau di bagian ranting-ranting seperti ini, kalau tidak dipruning maka tidak begitu kelihatan. Jadi untuk manfaat pruning itu sendiri adalah salah satunya adalah bisa melihat atau menilai mana sih dari batang, cabang atau ranting yang memang harus kita lepas kawatnya. Jadi untuk bonsai loa itu sendiri ya, itu memang untuk pertumbuhannya lumayan cepat. Jadi untuk kawatnya sendiri ini harus sering dikontrol. Oke.
Nah, ini cuma sekedar info info sedikit aja untuk teman-teman ya. Manfaat dari pruning bonsai loa. Semoga sedikit banyak dapat menambah ilmu untuk kita semua. Jangan lupa untuk para pecinta hobi bonsai DIY untuk selalu dukung channel hobi bonsai DIY dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, saya akhiri. Salam pecinta bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.